Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Taufik Effendi Rajo Bujang, Ketua Panitia Pelaksana Marapa Alam Minangkabau, dengan rangkaian acara yang pertama Pawai 1 Muharram, yang kedua tausiah, dan ketiga diskusi, dan terakhir nanti akan ada rapat kerja Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Lalu ambo sampaikan kepada kita bersama, acara ko adalah dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram sampai balik sampai 21 Hijriah. Kenapa kaum adat berkeinginan madu nasyarako? Tentu sesuai jo filosofi adat Minangkabau. Adat basandi sara, sara basandi kita tuh. Organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan yang menyangkut dua hal. Yang pertama kerapatan. Kerapatan itu adalah pengorganisasian minik mama se-alam Minangkabau. Yang kedua lembaga adat yang di dalam ADART-nya disebut dengan majelis. Majelis itu terbatas, itulah yang disebut dengan larenan bunta. Sementara lembaga yang ingin coba awak jalehkan adanya komponen atau aparatur di Alam Minangkabau yang disebut dengan Pucuk Bule Alam Minangkabau, yakni Angku Nantuo, beliau Dulinan Mulia Angku Datuk Ketumanggungan sebagai Pucuk Bule Alam Minangkabau. Setelah itu Datuk Prapatin Sebatang selaku Turek Tunggang Alam Minangkabau. Yang ketiga kita sabutlah Angku Datuk Sri Maharajo Bamego-Mego selaku Sandi Alam Minangkabau. Di mana di penerapan hukum adat itu yang berdasarkan lareh, yaitu lareh Petutiliang, lareh Pudiceniago, lareh Enam Panjang, lareh Enam Bunta. Sehingga di dalam meletakkan hukum adat yang berdasarkan undang, baik undang 20, undang luar, undang nagari, undang dalam nagari, undang 20, undang salapan, 6 undang cemu, 6 undang 7. Begitu juga ada undang Serati Kurangasuh sebagai undang
konstitusi, kemudian undang dua undang nagari, undang dalam nagari adalah undang tata nagari, kemudian undang 8 adalah undang penerapan kepada hukum pidana, kemudian undang CEMO 6 undang CEMO dan undang 7 adalah penerapan hukum perdata. Namun pada kesimpulannya hukum adat ini tidak bisa disamakan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara utuh. Dengan bahasa Minang harus diterapkan dengan bahasa Minang, walaupun bahasa sinonim atau persamaan kepada hukum dalam bahasa Indonesia itu hanya persamaan. Namun hukum adat tidak bisa disamakan dengan hukum positif maupun hukum sara. Oleh sebab itu, ada beberapa cara yang dilakukan sebagai aparatur penegak hukum itu adalah pengulu atau yang bergelar datuk. Di antaranya itu ada disebut Pak Jimmy, Datuk Pucuk, Datuk Manti, Datuk Sulu, Datuk Dubalang secara aparatur penegak hukum adat. Saya lapor ke bagian yang lebih tinggi. Tapi menurut saya ada lembaga yang tidak ada lagi hari ini, yaitu Mahkamah Adat di jalur dari Mama sampai di atas yang ada KAN dan LK. LK juga ada yang TK. Sehingga kembali kita ke adat yang sebenar, adat yang benar-benar berguna dan bermanfaat untuk kemajuan Minangkabau secara keseluruhan, sehingga kejayaan kita sebagai bangsa Indonesia, marwah kita sebagai bangsa Indonesia kembali lagi. Dan kaum sara itu sendiri itu nanti akan mendiskusikan apa celah untuk menerapkan atau mengaplikasikan hukum adat Minangkabau di tengah-tengah komunitas Minangkabau itu sendiri. Nah, tetapi yang pasti rujukan itu adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah diatur pasal 18B ayat 2 bahwa hukum negara mengakui keberadaan masyarakat adat. Nah, oleh karena itu dengan adanya pengakuan negara, tentu otomatis secara turunannya perlu kita berpikir bersama bahwa nanti peraturan daerah di tingkat provinsi Sumatera Barat dibuat dalam rangka bahwa menerapkan hukum adat Minangkabau di daerah-daerah kabupaten kota yang nagarinya, yang kaumnya adalah orang Minangkabau.